Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam sarupa bulan kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun judul khutbah kita pada siang ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru, yakni zakat dan kepedulian sosial. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama kita lihat di dalam Al-Quran perintah tentang kewajiban zakat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah atau zakat yang tujuannya adalah untuk mensucikan orang-orang atau harta orang-orang yang berzakat itu dan mensucikan jiwa mereka dari sifat kekikiran. Washolli alaihim, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu memberikan ketenangan kepada mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian macam-macam zakat. Zakat ini terbagi kepada dua hal. Yang pertama namanya zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan dengan datangnya Idul Fitri. Sementara yang kedua adalah zakat mal. Inilah yang pembahasan pada saat sekarang ini, yaitu zakat yang wajib dibayar apabila sampai nisab dan haulnya. Nisab adalah sampainya jumlah harta tertentu, sementara haul sampainya waktu 1 tahun atau setiap kali panen bagi perkebunan ataupun pertanian. Kemudian kita lihat zakat dan kepedulian sosial. Kalau kita lihat kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah,
Kalau zakat itu dibayarkan oleh orang muzaki atau oleh orang-orang yang telah wajib berzakat, kemudian disalurkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, itu sangat baik untuk membina dan membangun kepedulian sosial di dalam masyarakat kita. Di antaranya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Zakat adalah jembatan yang menghubungkan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan menghilangkan jarak antara orang-orang yang dengan orang-orang yang tidak punya, artinya antara orang kaya dengan orang yang miskin. Yang kedua, zakat adalah mengeluarkan harta dari yang mampu kepada yang membutuhkan atau kepada orang miskin. Demikian juga dapat mengajarkan kita untuk tidak memiliki sifat egois dan sombong, dan dapat menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan sifat kedermawan bagi orang-orang yang mampu. Yang ketiga adalah zakat dapat menghapus rasa iri dan menumbuhkan sifat kasih sayang. Saat orang-orang miskin dibantu, mereka akan merasa bahagia dan merasa dihargai oleh orang-orang yang mampu. Lalu akhirnya masyarakat menjadi rukun dan damai. Yang keempat, kaum muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, zakat menciptakan keadilan dan keseimbangan di antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Sementara yang kelima adalah zakat membersihkan harta dari hak-hak orang lain, karena di antara harta orang-orang yang kaya itu ada harta orang yang lain, di antaranya hak fakir miskin, hak orang-orang yang meminta-minta dan sebagainya. Jadi dengan membayar zakat tersebut, orang-orang yang gaib bisa terbantu dan bisa membersihkan harta-harta orang yang berzakat tersebut. Bisa dia mengeluarkan hak orang lain. Kemudian juga bisa membersihkan jiwanya dari sifat-sifat sombong, sifat takabur dan angkuh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah wajib zakat yang kita bacakan di atas tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah dari harta-harta mereka sebagai zakat. Artinya kaum muslimin dan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagi orang-orang, bagi amil yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau oleh masyarakat setempat, mereka sebenarnya bukan hanya menunggu orang yang berzakat, tetapi dia harus mendata siapa-siapa yang orang kaya atau yang berhak membayar zakat. Kemudian mereka menghitung haul dan hisabnya, maka mereka berkewajiban untuk mengambil atau meminta harta mereka tersebut untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang tujuannya adalah untuk mensucikan harta-harta mereka itu dari hak-hak orang lain. Kemudian waktu zakit untuk membersihkan orang-orang tersebut dari sifat ingin dan sifat sombong. Maka dengan demikian fasolli alaihim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang mengambil atau menerima zakat itu, apakah itu para amilnya
ataupun orang-orang yang miskin atau yang berhak menerima zakat itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sholli alaihim, doakan orang-orang yang berzakat itu. Jangan hanya mengambil ucapan terima kasih, tapi doakanlah mereka agar harta mereka itu bersih, harta mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kenapa? Inna sholata kanun lahum, kata Allah. Karena doa-doa yang kamu sampaikan kepada orang yang berzakat itu kanun lahum, membawa ketenangan dan ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dengan demikian jelaslah oleh kita bahwa dengan membayar zakat bagi orang-orang yang sudah sampai nisab dan sampai haulnya adalah suatu perbuatan yang sangat baik untuk memperbaiki, menciptakan sifat sosial di dalam masyarakat kita, untuk mendatangkan ketenangan jiwa, ketentraman batin bagi orang-orang yang berzakat, dan membawa kebaikan, kesejahteraan bagi orang-orang yang menerimanya. Oleh sebab itu, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bila sampai nisab kita, bila sudah sampai haul dari harta kita tersebut, maka keluarkanlah zakatnya. Karena itulah salah satu membuat jiwa kita tenang, hati kita tentram, dan membawa keberkahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita sudah memberikan hak orang lain dan tidak kita memakan hak orang lain, di antaranya fakir, miskin, dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.